Jadi semuanya bermula dari orang ini ya, yang bernama Nurma Andika Fauzi, yang dikenal dengan panggilan Dika, yang berasal dari Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Saat itu Dika yang masih terbilang muda ya, tapi dia ini udah nikah dan punya 3 anak, yang tinggal di Kelurahan Tawangsari, wilayah Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Di tempat tinggalnya, Dika ini dikenal sebagai sosok yang ramah, juga punya pergaulan yang luas, karena dia ini punya banyak teman baik cewek ataupun cowok. Sampai di pertemanannya pun ya, dia punya nama panggilan khusus yaitu Cebleng. Tapi di samping itu, Dika juga sebagai sosok yang percaya soal pesugihan, salah satunya penggandaan uang, yang udah beberapa kali dia coba dengan berakhir zong tapi nggak kapok. Selain itu, Dika juga punya sisi kriminal, karena di tahun 2018 lalu dia pun sempat ditangkap karena kasus pencurian di wilayah Kulon Progo. Sampai akhirnya ya dia pun harus menjalani masa hukumannya dengan dipenjara di lapas Wates selama 8 bulan. Terus setelah menjalani masa hukumannya yang saat itu udah di tahun 2019, setelah bebas dari penjara, Dika pun balik tinggal dengan istri dan anak-anaknya yang mulai berusaha nyari pekerjaan. Yang akhirnya dia pun diterima kerja di sebuah koperasi simpan pinjam yang ada di wilayah Wates yang masih berada di Kabupaten Kulon Progo yang gak gitu jauh dari rumahnya. Terus setelah beberapa bulan kerja di sana, Dika pun mulai kenal dengan Desi Sri Diantari yang biasa dipanggil Desi. Yang saat itu ya Desi ini kerja di sebuah optik atau toko kacamata yang ada di sebelah kantor koperasi tempat Dika kerja. Mereka kenal karena sering ketemu. Sampai akhirnya ya mereka pun jadi teman, sering ngobrol-ngobrol dan bercanda. Yang awalnya emang gak ada masalah apapun. Tapi setelah lebih setahun mereka kenal, yang saat itu udah di bulan Januari tahun 2021, Desi yang sedang butuh uang itu sempat minta tolong ke Dika buat mencairkan pinjaman sebesar 2 juta di koperasinya. Sedangkan Dika nggak bisa bantu karena pinjaman di koperasinya itu cuma bisa dengan jumlah kecil dengan sistem angsuran harian, apalagi dengan syarat yang lumayan ribet. Karena ini, Desi pun akhirnya minta pinjaman ke Dika secara personal bukan melalui koperasinya. Nah, sedangkan Dika yang juga nggak punya uang sebanyak itu ya, akhirnya cuma ngasih pinjaman sebesar 450.000 ke Desi yang janji akan ngebayar hutangnya setelah gajian. Setelah itu, di sisi lain, Dika juga mulai tergiur lagi menjalani pesugihan penggandaan uang dan emas batangan dengan salah satu temennya yang udah dia kenal sejak di lapas lalu yang sama-sama residivis. Nah, karena tergiur dengan tawaran kaya secara instan, jadinya Dika pun mulai berusaha ngumpulin dan nyari duit sebanyak mungkin untuk digandakan secara goib. Terus karena dia yang keingat kalau Desi yang sempat minjem uangnya, jadinya di bulan depannya dia pun mulai berusaha nagih hutangnya Desi. Tapi saat itu ya Dika pun sempat kesulitan nagih hutangnya karena Desi yang udah mulai jarang kelihatan di tokonya. Terus di bulan depannya lagi, yang saat itu udah di bulan Maret 2021, karena masih nggak ada kejelasan soal hutangnya Desi, apalagi saat itu Dika pun sedang kesulitan ngumpulin duit ya, jadinya dia pun mulai kesel dan berusaha menghubungi Desi dan mereka pun sempat berkomunikasi. Yang ternyata saat itu ya Desi ini udah pindah kerja di sebuah pabrik yang ada di sana. Sedangkan Dika yang udah kesel karena merasa Desi yang melupakan hutangnya, jadinya dia pun ngajak Desi ketemuan tapi dengan cara baik-baik buat ngebahas hutangnya supaya Desi mau diajak ketemu. Setelah Desi setuju, Dika pun langsung ngajak besoknya mereka ketemuan di wilayah alun-alun Wates dan juga nyuruh Desi ini bawa motornya. Karena saat itu Dika ini udah punya niat buruk, sampai akhirnya inilah yang jadi awal mula terjadinya kasus naas yang nimpa Desi yang sebagai korban pertamanya.